Lanjutan gereja kesucian karena merasa Roh Kudus kurang mendapatkan tempat di dalam kehidupan orang Kristen, maka muncullah pada abad ke-20 di Amerika Serikat muncul gerakan yang namanya Pentakostalisme. Di antara para pengikut gerakan kesucian yang didorong oleh kebaktian-kebaktian, kebangunan rohani, dan kemudian juga pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mereka sangat menekankan karunia-karunia roh sebagai bukti kehadiran Roh Kudus, misalnya karunia penyembuhan, bernubuat, berbahasa roh, dan lain-lain. Di Indonesia, gereja ini terdiri antara lain Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Gerakan Pentakosta, Gereja Pentakosta pusatnya di Surabaya, ada Gereja Betel Indonesia, Gereja Betani Indonesia. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mempunyai sakramen yang dikuduskan dan jumlahnya berbeda-beda tadi. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks sama-sama mengakui ada berapa tadi sakramennya? 7. Karena gereja Katolik dianggap menyimpang, maka pada tahun 1517 terjadi gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Mengakui kemandirian ya setiap jemaat dalam mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam menentukan teologisnya, adalah ciri dari gereja kongregasionalis ya. Karena itu gereja-gereja kongregasionalis ini sangat menekankan pentingnya rapat jemaat sebagai wadah pengambilan keputusan yang utama dalam kehidupan jemaat mereka. Di Indonesia, gereja-gereja kongregasionalis ini tidak ada. Dalam batas-batas tertentu, gereja Kristen Jawa agak mirip dengan gereja kongregasional karena penekanannya pada kemandirian masyarakat jemaat di dalam pengambilan kebijakan sendiri. Nah, berikutnya lagi ibu mau ulang kembali, mengomunikasikan, lebih menekankan lagi bagaimanakah pandangan Kristen pada jemaat awal, khususnya orang-orang non-Yahudi. Menurut Petrus dan Yakobus gimana? Dan menurut Paulus bagaimana? Anak-anak ibu dapat membedakan ya, dapat membedakan pandangan Kristen ini. Pandangan pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya itu khususnya orang yang Yahudi, menurut Petrus dan Yakobus menuntut agar orang Yahudi yang ingin jadi Kristen harus terlebih dahulu jadi Yahudi. Terlebih dahulu harus disunat, lalu diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Kalau menurut Paulus, untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus, orang tidak perlu jadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Jadi peraturan minimal untuk menjadi Kristen menurut Konsili Yerusalem tahun 50, yaitu anak-anak ibu kembali tadi udah ibu jelaskan, ada 4. Menjauhkan diri dari apa? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menjauhkan diri dari darah, menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik, menjauhkan diri dari percabulan. Kisah 15 ayat 29. Nah, kesepakatan Paulus dan Petrus dan Yohanes dalam memberitakan Injil, Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Sementara Petrus dan Yohanes akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Jadi harmonis ya, ada solusi dari konflik itu. Alasan Martin Luther menuliskan dalil-dalil di depan gedung Wittenberg, gereja di Wittenberg itu adalah mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat indulgensia penghapusan dosa, pengumpulan relikwi-relikwi orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian. Lalu kemudian pada abad ke-16 orang-orang Portugis dan Belanda mencari rempah-rempah di kepulauan Nusantara, di wilayah Maluku dan NTT. Semboyan yang dipakai mereka itu apa itu?
Suis regio, evis religio, artinya siapa yang menguasai wilayah tertentu, agamanya lah yang harus dianut oleh penduduk wilayah itu. Nah, jadi kita mengenali gereja-gereja hanya sekilas pada kesempatan kali ini, tetapi yang diharapkan pada pertemuan ini, anak-anak ibu, kita dengan mendengar semua ini, timbul semangat kita untuk saling lebih menghargai gereja-gereja yang ada. Sementara pada saat yang sama juga kita bersama-sama memperjuangkan kesatuan gereja-gereja ini. Marilah kita sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk pembelajaran yang sudah kita dengar. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai menjadi penyalur berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang dunia di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, berkatilah untuk kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Sampai ketemu lagi.